Halo semua, selamat sore, salam kenal. Nama saya Purnawan Kristanto, saya seorang penulis, mantan jurnalis, dan juga blogger ya. Kalau dulu di Sabda itu ada namanya Sabda Space, tahun 2005-an itu ada blog di Sabda. Nah, saya termasuk blogger di Sabda Space dulu. Nah, saya juga pernah kuliah di jurusan komunikasi Gajah Mada dan juga pernah menjadi jurnalis. Jadi ya sedikit-sedikit tahu sedikit tentang jurnalisme, jadi pengamat jurnalistik dan juga pernah mengelola sekolah penulisan dan jurnalis apa sekolah jurnalistik. Kemudian selain itu juga mempunyai minat di bidang teknologi informasi, IT, dan saat ini mendalami tentang AI atau akal imitasi. Nah, hari ini saya akan membagikan materi tentang jurnalisme dan AI dan apa relevansinya bagi pelayanan gereja gitu ya. Nah, semoga ini juga membuka wawasan kita tentang penggunaan AI, akal imitasi di dalam ranah jurnalistik. Nah, apa yang disebut jurnalistik? Banyak orang yang menyalahartikan jurnalistik itu sama dengan penulisan, ya. Sebenarnya tidak jauh-jauh amat, tidak berbeda amat, tetapi jurnalistik itu adalah disiplin yang lebih sempit dibandingkan dengan penulisan. Jadi payungnya yang lebih besar penulisan, kemudian ada wilayah yang lebih sempit namanya jurnalistik. Nah, jurnalistik itu adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai media, ya. Jadi ada kegiatan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian eh, mencari tahu atau memverifikasi kebenaran informasi itu gitu ya. Nah, mengapa sekarang ini perlu kita perhatikan atau perlu kita cermati dunia jurnalistik ini karena ada perubahan besar, ada sebuah gelombang besar yang melanda kita pada era digital ini yang dinamakan era disrupsi ketika teknologi informasi atau teknologi digital itu mulai melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan Indonesia itu termasuk pengguna teknologi digital yang terbesar di dunia. Akibatnya banyak surat kabar yang akhirnya tutup, surat kabar cetak, surat kabar yang tadinya kita beli lewat pengasong-pengasong di pinggir jalan, itu banyak yang sudah gulung tikar. Ada koran Sinar Harapan, itu koran Kristen ternama dan cukup tua, pernah dibredel, kemudian terbit lagi, dan akhirnya tutup usia. Lalu ada Suara Pembaruan itu sebenarnya kembarannya dari Sinar Harapan, karena ketika Sinar Harapan dibredel, itu lalu terbit koran penggantinya, Suara Pembaruan. Ini juga koran sore, yang terbitnya sore hari, dan eh, banyak jurnalis Kristen yang tergabung di dalamnya. Tutup juga tahun 2021. Lalu koran Tempo, selain majalah, Tempo juga pernah menerbitkan koran, itu tutup juga. Indopos, lalu Republika, koran yang didirikan oleh Habibie, itu tahun 2023, 2 tahun yang lalu, gulung tikar juga. Lalu koran Sindo. Eh, Sindo ini berafiliasi dengan RCTI ya, punya MNC, itu juga tutup. Selain itu ada juga yang koran-koran lokal yang tutup atau yang lebih kecil, ada yang namanya Bernas di Jogja, itu sekarang online, kemudian Indonesia Raya, Merdeka, Surakarya, dan sebagainya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika koran itu tutup, maka kita kehilangan sebuah media yang terpercaya untuk mendapatkan informasi yang benar. Karena apa? Karena sekarang ini kita mendapatkan informasi itu dari ranah digital
yang siapa saja bisa memproduksi. Makanya ada yang disebut dengan citizen journalistic, ya, journalism. Ada pewarta warga, jadi bukan orang yang mendapatkan pelatihan menulis berita, tidak mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik itu bisa memproduksi informasi, kemudian di dinaikkan atau diunggah di media, lalu dibaca atau dikonsumsi oleh orang dan itu dianggap sebuah kebenaran. Padahal di dalam tradisi jurnalistik itu ada namanya kaidah-kaidah yang harus ditaati supaya informasi yang didapatkan itu adalah informasi yang valid, informasi yang objektif, dan informasi yang berimbang. Nah, ketika media-media ini tutup, itu akhirnya banyak informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu berkeliaran di sekitar kita dan kita terpapar informasi yang tidak tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain fenomena jurnalistik atau pewarta warga itu, kita juga akhir-akhir ini dipapar atau terpapar sebuah teknologi baru yang namanya akal imitasi, di mana salah satu fungsi dari akal imitasi itu memiliki kemampuan yang namanya LLM. LLM itu apa? LLM itu adalah model bahasa besar, yaitu sistem kecerdasan buatan yang canggih, yang dapat memahami dan menghasilkan teks yang mirip dengan bahasa manusia, dengan cara dia menganalisis data dalam jumlah yang besar. Nah, LLM ini dirancang untuk tugas-tugas seperti menjawab pertanyaan. Ya, di chatbot itu biasanya menggunakan eh, teknologi LLM ini, kemudian menerjemahkan bahasa. Sekarang ini kalau kita tidak paham bahasa Inggris, kita bisa minta AI untuk menerjemahkan ya. Kemarin saya baru saja pulang dari Cina dan saya tidak paham bahasa Cina, tapi bisa berkomunikasi ketika mau belanja gitu dengan Google Translate ya. Jadi saya tinggal ngomong menggunakan HP, lalu langsung diterjemahkan dalam bahasa Cina dan dia ngomong dalam bahasa Cina, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah itu salah satu fungsi dari LLM ini. Dia juga bisa merangkum teks. Kalau tadi ada yang ikut eh, sesinya Kak Kelvin itu sudah disebutkan salah satu fungsi dari AI itu adalah bisa merangkum teks yang panjang itu menjadi beberapa kalimat. Kemudian dia juga menulis kode, kemudian juga nanti bisa digunakan untuk menulis berita. Nah, itu akhirnya membuat dunia jurnalistik itu berubah total, berubah banyak sehingga kita perlu mengadaptasi dan memikirkan ulang apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana jurnalistik kekristenan atau orang Kristen yang menggunakan teknologi itu dapat memanfaatkannya untuk dunia jurnalistik. Kemudian kita perlu melihat dulu definisi jurnalistik ya. Seperti apa definisi jurnalistik. Jadi secara eh, sederhana, kegiatan jurnalistik itu adalah sebuah proses pelaporan peristiwa berlandaskan kebenaran, akurasi, independensi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, di situ ada kegiatan mengumpulkan dan memverifikasi informasi. Data-data yang masuk itu diperiksa kebenarannya. Data-data yang cuma katanya atau gosip atau selentingan itu tidak akan pernah menjadi data yang ditulis sebagai berita karena tidak dapat diverifikasi. Makanya berita-berita itu tidak pernah menulis menurut kabar berita atau kabar burung atau menurut selentingan itu bukan kerja jurnalistik. Sementara kalau kita melihat di media sosial, apapun yang kita dengar, apapun yang kita eh, barangkali kita dapatkan dari orang lain, kita cepat sekali untuk meneruskan informasi itu tanpa pernah mengecek kebenaran.
Nah, itu menjadi bahaya besar karena bisa menjadi bias, bisa menjadi informasi yang salah. Dan sebuah keputusan yang diambil dari informasi yang salah akan menjadi sebuah tindakan yang salah. Nah, setelah diverifikasi, kemudian disampaikan dalam bentuk format berita melalui berbagai media. Ya, kalau dulu ada surat kabar, ada TV, ada radio, sekarang bisa ditampilkan melalui media online. Nah, itulah yang disebut definisi jurnalistik. Tidak semua orang yang menulis status di Facebook-nya itu adalah seorang jurnalis. Karena dia belum tentu melakukan verifikasi atas kebenaran beritanya. Dia juga belum tentu nanti ada yang namanya keberimbangan ya, ada objektivitas. Nah, sebenarnya jurnalistik itu tidak jauh-jauh amat dari kekristenan karena Injil itu adalah sebuah produk jurnalistik, khususnya Lukas. Lukas itu sebenarnya seorang jurnalis. Di dalam pengantar kitab Lukas, dia menulis bahwa banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, saksi mata ini kalau dalam ilmu jurnalistik adalah narasumber atau sumber berita. Kemudian Lukas melanjutkan, karena itu setelah aku menyelidiki segala sesuatu dengan seksama, ini adalah proses verifikasi informasi. Dia mendapatkan informasi dari saksi mata, kemudian dia tidak menelan mentah-mentah informasi itu. Dia menyelidiki apakah itu benar, dia verifikasi apakah ada saksinya atau tidak. Kemudian dia cermat apa, memilah-milah informasi dan dia menuliskan dengan seksama. Lalu aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan padamu sungguh benar, ya, karena ada saksi, ada sumber fakta, kemudian dia melakukan verifikasi, kemudian dia menulis dengan eh, dengan cermat, dengan hati-hati, maka dihasilkan keputusan yang benar. Nah, itu yang disebut dengan jurnalistik. Jadi, eh, Injil kita itu adalah produk jurnalistik. Lalu fungsinya apa? Fungsi jurnalistik itu adalah menyampaikan informasi yang akurat. Akurat itu artinya ada ketepatan, data, tepat waktu, kemudian ada presisi ya, misalnya jumlahnya, gitu. Lalu objektif itu hampir mendekati data atau mendekati fakta aslinya dan tepat waktu untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian tujuannya apa? Tujuan jurnalistik itu adalah untuk memberikan informasi supaya publik itu dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi kita. Nah, selain itu juga sebagai sebuah pengawasan sosial, di dalamnya nanti ada kegiatan yang namanya kritik, ya. Kemudian prinsip jurnalistik Kristiani yang perlu dibangun. Yang pertama itu adalah kebenaran dan akurasi. Karena ini adalah mencerminkan karakter Allah. Nah, di sini kita juga perlu belajar atau mengadopsi tradisi jurnalistik di mana kita setiap kali menyampaikan informasi itu adalah informasi yang kebenaran, yang benar-benar bukan imajinasi, bukan hasil rekayasa. Dan informasi itu memiliki akurasi yang tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah independensi, yaitu setia pada panggilan Allah, bebas dari pengaruh duniawi. Ketika kita memberikan informasi tidak ada dipengaruhi kepentingan-kepentingan duniawi. Kita independen. Kita memiliki kemandirian sehingga ketika kita menyampaikan informasi itu tidak di dipenuhi atau diliputi atau dipengaruhi oleh pesan-pesan sponsor.
Ya, tidak ada karena yang yang apa ada kepentingan pemegang saham ya kalau di perusahaan, tapi kalau di gereja misalnya ada dia donatur terbesar, kemudian kita menyampaikan informasi supaya menyenangkan si pemberi donatur yang terbesar itu. Nah, itu juga salah. Kemudian ada juga keadilan dan imparsialitas. Kita memperlakukan semua orang itu dengan hormat dan tidak memihak. Kita eh, karena ada orang kaya begitu, lalu kita eh, memperhatikan kepentingan kepentingan yang orang kaya begitu. Itu bukan produk dari jurnalistik. Lalu ada tanggung jawab sosial. Di dalamnya itu kita menjadi garam dan terang dunia dengan mempertimbangkan dampak dari pesan kita. Apakah pesan kita itu memiliki pengaruh baik? Apakah pesan kita ini akan mempengaruhi dunia itu menjadi lebih mendekati atau serupa dengan Kristus atau tidak? Lalu ada transparansi dengan berani memberikan informasi yang memiliki integritas yang tinggi. Kita dapat mempertanggungjawabkan sumber-sumber informasi kita, bukan dari gosip, bukan dari kata-katanya, tetapi dari informasi yang benar-benar ada. Lalu menghormati privasi, selain kita mem, apa ya memberitakan tentang informasi sesuatu, tapi kita juga memiliki batasan. Ada informasi-informasi yang ranahnya pribadi itu tidak dapat kita sampaikan kepada umum. Nah, ini tentu para konselor dan juga pendeta itu paham ya. Misalnya ada orang yang konseling atau dia curhat, sekedar curhat begitu, nggak bisa dia mengumbar informasi tentang isi dari curhat itu maupun identitas orang yang curhat itu dijadikan bahan khotbah. Itu tidak menghormati privasi. Kemudian ada yang namanya etika ya, kemudian ada integritas. Pada eh, paparan pendeta Robi itu disampaikan ada juga pendeta yang menyampaikan khotbah bagus ternyata itu hasil dari terjemahan atau adaptasi dari khotbah di luar negeri yang dia dia adaptasi ya dia ubah menjadi khotbahnya gitu. Nah, dia sebenarnya kurang jujur karena khotbah yang dia sampaikan itu bukan bukan dari hasil penelitian atau penggalian secara pribadi. Nah, itu bagian dari tanggung jawab dan nilai-nilai dari jurnalistik begitu ya. Nah, sekarang saya minta eh, Bapak Ibu yang ada di sini, ada informasi, ada dua pilihan nih. Ada dua pilihan. Yang pertama itu ada obat yang sebelah eh, kiri layar itu ada obat yang meskipun ada risikonya, obat ini dapat menyelamatkan nyawa sebanyak 200 orang dari 600 pemakainya. Kemudian di sebelah kanan itu ada obat meskipun ada manfaatnya, tetapi obat ini dapat menyebabkan kematian sebanyak 400 orang dari 600 pemakainya. Nah, kalau Anda ditawari dua obat ini akan pilih yang mana? Kalau pilih yang kiri itu coba berikan emotikon jempol ya atau reaksi jempol. Kalau pilih yang kanan itu silahkan apa memberi tanda atau mencet tombol hati gitu ya. Pilih yang mana? Kalau kiri itu dapat menyelamatkan nyawa sebanyak 200 orang dari 600 orang pemakainya. Kalau Anda minum obat yang kiri. Tapi kalau obat yang kanan, itu obat ini meskipun ada manfaatnya, tapi dapat menyebabkan kematian sebanyak 400 orang dari 600 pemakainya. Nah, sudah dipilih ya. Nah, sebenarnya obat ini sama saja.
Obat ini pengaruhnya sama aja karena ini kan hanya soal apa pemilihan redaksi. Pemilihan redaksi, tapi menurut hasil penelitian rata-rata orang itu akan memilih yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri karena ada Menyelamatkan. pemilihan kata menyelamatkan nyawa 200 orang. Padahal sebenarnya ada 400 orang yang meninggal. Sementara yang di kanan itu tekanannya pada sebab kematian. 400 orang mati, tapi 200 orang selamat. Jadi sama-sama sebenarnya. Nah, ini yang disebut dengan teknik framing. Teknik framing itu faktanya sama, datanya sama, tetapi bisa mem, memframing orang atau menggiring orang ke tujuan-tujuan tertentu. Nah, di internet di zaman sekarang ini itu ada banyak penggunaan framing ini, terutama dilakukan oleh buzzer. Yang dia sampaikan itu benar, yang dia beritakan itu sebuah fakta, bukan rekayasa, bukan hoax. Tapi dia melakukan framing untuk menggiring para followernya untuk mengikuti opini yang dia ini ya, yang dia inginkan. Nah, contohnya seperti yang di dalam gambar ini, itu kalau di layar TV atau mungkin di layar HP gitu ada kesan seolah-olah ada seorang nenek yang putus asa. Gambar zoom seorang nenek yang di depannya itu ada tiang gantungan begitu. Nah, itu di framing seolah-olah nenek ini putus asa. Nah, kalau dilihat secara lebih luas, padahal sebenarnya itu adalah gambar seorang nenek yang naik mobil pick up, kemudian tali itu adalah tali pegangan yang di atasnya untuk tali pegangan pegangan tangannya supaya dia tidak jatuh begitu. Nah, itu yang dinamakan bias framing. Nah, contoh yang aktual terjadi itu waktu terjadi apa kemarin demo pada akhir bulan Agustus. Ada satu media yang pro pemerintah, dia itu framingnya itu adalah memberitakan aksi anarkisnya. Ada media-media yang kalau dilihat pemiliknya siapa, pemiliknya media itu adalah para petinggi partai yang dekat dengan penguasa saat ini. Ya, nah dia tidak pernah memberitakan soal tuntutan mahasiswa atau tuntutan massa, tetapi yang diarahkan atau yang di blow up oleh media itu adalah massa anarkis yang ricuh, yang dia membakar Transjakarta, ya halte Transjakarta, kemudian bentrok dengan polisi gitu ya. Tidak pernah mengungkit soal isi demo. Lalu ada juga media yang pro demonstran, dia menyuarakan aspirasi dari warga itu ya meskipun ada dia tampilkan warga aksi kericuannya itu, tetapi narasi yang dia sampaikan itu adalah tuntutan dari demonstran. Nah, faktanya sama, tetapi di framing dengan cara yang berbeda. Itu yang disebut dengan bahaya bias framing. Ini contohnya juga yang baru saja terjadi ya. Ah, waktu gladi bersih tentang upacara untuk hari ABRI, Hari TNI, itu ada bendera yang robek, framing medianya bermacam-macam ya. Ada juga yang ini pertanda apa? Ya, ini sinyal apa begitu. Lalu ada juga media yang mencari tahu penyebabnya. Ada juga media yang lalu mengulik berapa harga pengadaan bendera itu. Ternyata memakai bahan yang murahan begitu, lalu dicari anggaran untuk benderanya itu berapa begitu ya. Nah, bahayanya apa? Bahaya framing itu adalah membentuk opini yang tidak seimbang. Ya, opininya jadi kemana-mana. Lalu ada polarisasi. Polarisasi itu menjadi terjadi pembelahan dua kutub yang berhadapan-hadapan.
Kalau nggak A ya B. Kalau nggak pendukung ini ya berarti pendukung itu. Kemudian akar masalahnya itu lalu malah tidak di, diangkat, jadi kabur. Kemudian masyarakat mulai tidak percaya dengan media karena framing yang kesana kemari. Lalu juga agenda publik itu juga termanipulasi yang tadinya dari protes kenaikan gaji anggota dewan lalu bergeser ke arah pembakaran atau penjaraan begitu kan. Lalu isu soal eh, kenaikan gaji DPR itu menjadi hilang. Yang muncul kemudian adalah wacana tentang penjaraan. Lalu membatasi kemampuan individu untuk membuat keputusan karena tidak ada informasi yang berimbang. Nah, sekarang kegunaan AI dalam jurnalistik modern itu apa? Yang pertama, itu mau tidak mau, jurnalistik sekarang itu harus memakai AI untuk mengotomatisasi penulisan, terutama penulisan-penulisan yang sifatnya mekanis. Contohnya apa? Kalau ada gempa, misalnya di Klaten di tempat saya ada gempa 6,5 skala Richter begitu. Eh, selama beberapa detik epicentrumnya ada di mana, itu orang pengen tahu ini gempa ini ada di mana, kapan, kemudian beberapa kekuatannya. Nah, data itu bisa diambil secara otomatis dari BMKG, kemudian langsung diolah oleh AI, kemudian dalam hitungan detik itu bisa langsung diunggah di media online. Itu hitungannya detik. Sementara kalau kita mengandalkan jurnalisme atau jurnalis manusia, itu paling tidak barangkali baru sejam kemudian data itu berita itu baru bisa diunggah. Kemudian data-data soal saham, kemudian soal cuaca, kemudian data-data misalnya tentang apa ya yang berkaitan dengan informasi-informasi yang mekanis itu dapat diolah menggunakan AI atau akal imitasi. Kemudian juga bisa untuk mengumpulkan data, kemudian menganalisis data. Ada trennya, misalnya yang saya lakukan, saya pengen tahu eh, dalam 3 tahun terakhir ini kalau saya ke Sumba itu eh, harga tiket paling murah itu pada bulan apa. Nah, saya minta AI untuk mengumpulkan informasi 3 tahun terakhir, data tentang harga tiket selama 3 tahun terakhir, kemudian berikan rekomendasi kalau saya pengen ke Sumba, itu naik apa pada bulan apa yang termurah. Nah, itu bisa didapatkan data seperti itu. Jadi menganalisis data, kemudian melakukan eh, tebakan terhadap tren yang sedang berlaku, begitu ya. Nah, di gereja juga bisa kita lakukan itu. Misalnya, eh, dalam setahun terakhir, itu pola kebiasaan jemaat di dalam, misalnya kalau ada 3 kali ibadah seperti di tempat kami gitu ya, itu siapa saja yang eh, berdasarkan usia yang datang, misalnya ibadah pagi itu paling sering didatangi siapa, ibadah siang siapa, kemudian ibadah sore siapa, begitu, itu bisa dianalisis dengan AI. Kemudian pemeriksaan fakta ya, fakta-fakta yang kita ragukan itu dapat kita periksa menggunakan AI. Lalu personalisasi konten. Jadi kita menulis konten itu bisa eh, kita sesuaikan dengan yang akan kita tuju. Contohnya begini, kalau saya mau menulis untuk remaja, itu barangkali saya akan sudah kehilangan taste atau rasa untuk menulis bagi remaja karena usia saya sudah lebih dari remaja. Nah, dengan AI saya bisa memberi perintah, tolong ubah tulisan saya ini menjadi tulisan yang dapat dibaca oleh anak berusia remaja itu 12 sampai 17 tahun misalnya. Atau kalau saya ingin membuat tulisan untuk para lansia, saya bisa memulai dari meminta AI untuk mencarikan konten-konten yang biasanya
dihadapi oleh para lansia gitu ya. Apa saja topik-topik yang diminati oleh lansia umur sekian sampai sekian di Indonesia, kemudian yang beragama Kristen misalnya. Nah, itu kita bisa personalisasi sehingga tulisan kita itu menjadi lebih relevan dan dapat dipahami oleh target audiens kita. Lalu ada chatbot, itu ke depannya saya membayangkan nanti ketika berita itu ditulis, itu ada ada semacam chatbot. Ini sudah ada di Facebook. Ketika ada postingan, kemudian di bawahnya itu ada meta yang memberikan pilihan apa ya? Kita dapat langsung bertanya apa yang tidak atau kurang disampaikan di situ, atau kita mengeksplorasi pertanyaan berdasarkan postingan yang ada di Facebook. Nah, saya membayangkan nanti itu juga di setiap berita atau mungkin juga di media punya gereja itu ada chatbot yang sudah dipersonalisasi sehingga bisa mengeksplorasi lebih lanjut. Misalnya informasi kapan ibadah itu nggak perlu langsung menghubungi admin tapi langsung dijawab oleh chatbot. Sorry Pak Lalu ya, Purnawan, 10 menit lagi ya Pak ya. oke. Ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Nah, di dalam penerapan di dalam media sosial kita itu dengan pesan, kemudian pelayanan komunitas, kita juga khotbah pengajaran itu verifikasi fakta dan kesaksian pribadi ya. Nah, sekarang saya masuk ke ini best practice saja. Nah, dalam best practice apa yang bisa kita lakukan untuk penulisan jurnalistik? Kita bisa meminta setiap badan pelayanan untuk memberikan laporan kepada kita setiap kegiatannya, walaupun dia tidak bisa menulis berita, dia bisa diminta untuk menuliskan fakta ini saja. Namanya adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi apa kejadiannya, di mana tempatnya, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini contohnya. Acara kita, apanya Kapita Selekta, di mananya online, kapannya ini tanggal 4 Oktober mulai jam 9, siapanya itu penyelenggara sabda, pembicara saya, kemudian mengapa, alasannya, kemudian bagaimana itu jalan ceritanya. Nah, setelah itu nanti kita masukkan ke AI, apa saja chatbot, lalu beri perintah ubah menjadi berita. Ubah menjadi berita, lalu masukkan data-data tadi. Itu akan sudah menjadi berita. Jadi kita tidak perlu menulis berita. Yang kedua, itu kita bisa membuat ringkasan khotbah, ya, khotbah hari Minggu. Kemudian kita masukkan link khotbah di YouTube, yang dari YouTube nanti akan muncul ringkasan khotbah 3 poin. Lalu kita bisa ubah menjadi infografis yang bisa kita unggah di Instagram. Lalu yang terakhir itu kita bisa memotong khotbah. Ya, khotbah yang panjang, misalnya 20 menit rekaman khotbah. Kan sekarang ini sudah banyak yang online ya. Itu bisa kita minta CapCut untuk bikin video pendek 3 menitan. Nanti sudah langsung ada captionnya. Jadi kita bisa unggah dan sudah dipilih ya, dipilih topik-topiknya. Jadi eh, langsung lep kalau kita makan seperti sosis, nggak perlu kita lakukan apa-apa, sudah langsung jadi potongan khotbah. Nah, kemudian ini tip praktisnya dan ini yang terakhir minta waktu sebentar. Selain ada manfaatnya, tetapi juga ada bahayanya ya, bahwa LLM atau bahasa tadi, AI tadi itu tidak memiliki kesadaran. Kemudian dia bekerja berdasarkan pola statistik. Jadi tidak memiliki pemahaman secara konseptual. Kemudian dia juga tidak memiliki pengalaman sensori atau emosi. Kalau diminta untuk mencicipi dia tidak bisa. Diminta untuk mencium dia tidak bisa. Tapi kalau melihat mungkin bisa. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu aware bahwa AI itu dapat melakukan kesalahan yang namanya halusinasi.
masuk akal ininya, outputnya masuk akal, tetapi hasilnya salah karena dia berhalusinasi. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa menghubungi saya lewat WA begitu.